Dengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto kepada Bapak Muhammad Iwan Abdillah SH Sos MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Mojokerto, Bapak Dr. Haji Muhammad Al-Barah LC Menhum, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto, yang saya hormati pimpinan Bank Jatim Mojokerto, yang saya hormati Direktur Utama Bank Majatama Persada, yang saya hormati Ketua Apindo beserta jajaran, Ketua Kadin, terima kasih, beserta jajaran, Ketua HIMI beserta jajaran, dan Ketua IWABI beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin lainnya yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka kegiatan launching Amal Bumi, aplikasi pemanfaatan sewa barang milik daerah terintegrasi yang dilaksanakan di kantor BPKD, tentu dalam keadaan serta walafiat tak kurang suatu apapun. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin Bapak Bupati, kami akan melaporkan beberapa hal terkait agenda kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa pagi hari ini kita melaksanakan yang pertama launching aplikasi Amal Bumi, yaitu aplikasi yang mempunyai kepanjangan aplikasi pemanfaatan sewa barang milik daerah terintegrasi. Kemudian agenda yang kedua yaitu penandatanganan PKS, perjanjian kerjasama dengan Bank Jatim terkait penunjukan Bank Jatim sebagai Bank ROD. Kemudian yang kedua dengan Bank Majatama terkait perjanjian kerjasama Bank Majatama sebagai bank penyalur upah B3K paruh waktu. Pada prinsipnya bahwa kegiatan pagi hari ini Pak Bupati, kita ini semangatnya adalah optimalisasi PAD Pak. Jadi kita ini pengen PAD kita terus meningkat sebagaimana arahan Pak Bupati dalam berbagai kesempatan di setiap forum itu menyampaikan ketika transfer ke daerah ini turun ya sangat besar, PAD kita hampir kurang lebih 316 miliar. Tentu kita harus punya upaya untuk bagaimana bisa mencarikan solusinya, salah satunya dengan peningkatan PAD. Nah, BPKD itu juga sebagai pengampu PAD Pak Bupati. Jadi setidaknya ada dua PAD di kami. Yang pertama pendapatan jasa giro. Pendapatan jasa giro itu tergantung uang kita di Bank Jatim, karena RKUD Bank Jatim. Semakin besar uangnya, maka semakin besar pula jasa gironya. Ketika ini 2 tahun 26 ini jasa TKD kita turun, otomatis di RKUD kita juga turun. Nah, ini berdampak. Artinya apa? Ya ini kan memang uangnya turun. Ya, jadi ini semacam passive income. Ya. Kita nggak ngapa-ngapain, sudah kita terima berapapun uang yang di bank, kita dapat jasa gironya. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil sewa barang milik daerah. Jadi hasil sewa milik daerah ini
ini bisa menjadi aktif income kita. Kita berusaha ya semaksimal mungkin bagaimana agar pengelolaan barang milik daerah ya, yang dikelola di BPKAD ini bisa lebih tinggi lagi. Perlu kami laporkan berarti hasil sewa BMT tahun anggaran 25 itu, anggaran tahun 2025 itu 281.799.600 rupiah, atau hanya 100 atau 117,9. Kita bersyukur tercapai, melampaui target yang sudah ditetapkan. Namun kami masih merasa bahwa ini masih sangat sedikit loh. Hanya 281 juta. Kita ini bisa di-up lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kita melalui ide yang coba akan kami paparkan, kami launching di sini. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan PAD kita dari sisi pengelolaan barang milik daerah, dari sisi tanah idle, aset idle. Jadi Bapak kami laporkan BPKAD ini kan punya peran ganda, peran double ganda gitu ya. Punya peran dua. Yang pertama selaku SKPD dan yang berikutnya selaku SKPKD. SKPKD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Jadi selaku SKPKD ini kita tanah-tanah yang idle, tanah-tanah yang tidak digunakan oleh OPD itu ada di kami semua. Nah, bagaimana dari tanah-tanah ini bisa kita optimalkan, bisa menambah PAD kita yang tadi hanya kita dapat 200 per tahun. Maka kita mencoba, ya, kita jujur berarti kemarin itu belum tergambarkan dengan jelas tanah-tanah ini seperti apa, lokasinya di mana. Mungkin kalau ada itu hanya masuk di KIP-nya saja, di KIB-nya saja, di kartu inventaris barang, sama kalau ada paling bagus itu di titik koordinatnya saja. Belum ada gambaran apa-apa, kita belum tahu seperti mana. Ini kemudian kita dengan menggunakan teknologi informasi, kita manfaatkan Google Map ya, yang notabene nanti bisa tergambar semua aset-aset kita di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto nanti bisa di trial sama Bupati. Kemudian kita juga manfaatkan drone. Jadi nanti informasinya itu bukan hanya sekedar data-data tertulis, tapi juga audio visual. Jadi ada audionya juga, ada visualnya yang kita potret ya dari atas gitu ya, kemudian kita bisa memotret 360 derajat, dan ini insya Allah menarik. Jadi ketika siapapun bisa mengakses itu ya, karena ini nanti Amau Bumi bisa diakses secara online. Juga kita siapkan juga anjungan yang sudah kita siapkan sebelah kanan ini Pak. Nanti misalnya pelaku usaha pengen datang sini susah karena susah linknya, bisa ke BPKAD, bisa dicek, bisa di scroll itu dilihat mana datanya, langsung muncul nanti keluar misalnya di Kecamatan Pacet akan keluar gambar lokasi tanahnya itu, dan itu di dalam Amal Bumi sudah ada rekomendasinya. Misalnya untuk pertanian, untuk usaha lainnya dan seterusnya itu ada rekomendasinya. Informasi lain lengkap. Jadi tinggal bisa dimanfaatkan. Saya kira ini menarik Pak Bupati. Dan yang menjadi tantangan kami kemarin karena ini sangat banyak sekali. Jadi ternyata Pemkab ini juragan tanah Pak. Jadi total tanah kita yang kita semua kita datangi satu-satu. 167 bidang dirinci 112 itu tanah pertanian, yang 55 bidang tanah ekswaduk. Jadi luasannya itu kalau di total 167 bidang itu adalah 47 hektar, tepatnya itu 478.927 meter persegi. Jadi 47.000 hektar sekian, sangat luas sekali. Jadi itu kita datangin satu-satu, kita drone semua Pak. Jadi ini bagian dari upaya kita, bukan hanya sekedar pengelolaan pemanfaatan asetnya yang notabene itu memang tugas kita untuk ketika ini tidak digunakan oleh OPD, maka dilakukan misalnya sewa, kerjasama pemanfaatan, BGS, Bangun Bina Serah, Bank Serakuna, dan yang terakhir yang tuntutan terbaru itu kerjasama penyediaan infrastruktur. Jadi asal kita mungkin dibangun jalan tol itu bisa dengan KSP. Nah ini sementara kita masih fokus, nanti ke depan akan kita kembangkan untuk kerjasama pemanfaatan, untuk
BGSPSG dan seterusnya, termasuk SP. Jadi 167 bidang, luasnya 47 47 hektar. Ini secara optimalisasi manfaat kita upayakan biar PAD-nya menaik. Di samping optimalisasi PAD, pemanfaatan asetnya juga termasuk optimalisasi pengamanan aset, Pak. Karena secara ketentuan aset itu dari sisi pengamanan itu kan ada 3, Pak. Administrasi, ada fisik, ada hukum. Kalau administrasi itu dicatat dalam PIB. Fisik itu dikasih dikasih dipakerin tanahnya gitu ya. Fisik. Kemudian hukum itu disertifikasi, disertakan. Kemudian ini di Amapum ini kita tambah lagi pengamanan digital karena datanya sangat lengkap di sini, Pak. Jadi ini betul-betul memberikan proteksi ya, pengamanan yang optimal terhadap pengamanan aset kita. Jadi kita bisa tahu ini aset kita di mana saja. Itu Pak Badi. Kemudian prinsipnya bahwa kegiatan launching ini nanti mengenalkan kepada calon usaha. Di sini memang sengaja kami hadirkan, kami undang, Pak. Ada dari Kadin, ada dari Apindo, ada dari HIPMI, ada dari IWAPI. Nanti kita undang dari masing-masing 5 orang bisa melihat secara langsung. Makanya kami mulai di sini, Pak. Pangapunten, kami tidak bermaksud untuk tidak menggunakan pendopo, karena memang tujuan kami untuk mengenalkan kantor kami. Karena tadi, Pak, teman-teman dari pelaku usaha itu BS saya semua, ini kantornya di mana gitu ya. Banyak yang belum tahu kantor BPKD. Jadi tahun kemarin kita masih di atas, Pak, yang tahun 2004, 2005 pertengahan itu kita masih di atas. Sekarang kita ada di bawah, sehingga kita punya 2 lobby, Pak Wati. Lobby sisi sini, ini sisi barat, ya, lobby yang pertama ketika dulu naik di atas. Kemudian ada lobby yang di sisi selatan, ya Pak Wati, yang depannya apotik, ya. Kita juga untuk pengamanan kita juga punya pintu belakang di belakang sana. Yang tadi lewat. Jadi ini kantor kami BKD, biar Bapak Ibu perso semua. Di samping kita juga mengundang tidak banyak orang, hanya 30. Kalau 30 ditaruh di pendopo terlalu kecil. Jadi alhamdulillah kita bisa mengenal kantor kami di sini. Kalau di depan sana ada tempatnya duduk sementara free itu ya. Nanti kita sewa. Jadi ada kantor khasnya Bang Jatim di depan. Jadi kita memang karena kita ini bendara umum daerah, tentu kita butuh kantor itu untuk percepatan komunikasi sebagainya. Jadi ada kantor kalau Pak Bupati berkenan, tapi ini nanti kita ada jendela lagi dengan berbeda. Jadi monggo bisa lihat sebentar Bu Berjatim atau ini di waktu dan sebagainya. Jadi ini sangat memudahkan, nanti bisa dicoba oleh pelaku usaha yang ada di sini. Dan yang paling istimewa lagi, Pak, karena ada bahasa integrasi di dalam aplikasi ini, bukan hanya kita menyewakan asetnya, tapi kita coba mengintegrasikan kemudahan-kemudahan lainnya, termasuk salah satunya adalah kemudahan pelayanan perizinan. Jadi nanti ketika ada pelaku usaha yang berminat dengan aset tanah kita untuk disewa, misalnya untuk dibangun, misalnya tempat kafe dan sebagainya, nanti ada, Pak, spot-spot yang menarik banyak. Nanti Pak Bupati kami tunjukkan. Nanti klik ini nanti keluar, dan saya khawatir nanti pelaku usahanya itu banyak yang tertarik, termasuk saya, menarik nih. Karena saya baru tahu kemarin ketika dulu, nanti keren ini. Nanti kalau banyak yang tertarik, Pak, banyak pelaku usaha tertarik, nanti kita lelang, Pak. Kita lelang, karena apa? Yang jelas kalau ada yang tertarik, maka kita appraisal nilainya berapa, itu menjadi harga limit, harga dasar, kemudian kita lelang. Lelangnya nanti tertutup. Ya. Dengan dasar lelang itu dia berani nawar berapa, itu yang tertinggi, itu yang kita pakai. Nah, ini yang menjadi guna. Ketika sudah deal, ya sudah jadi, maka butuh perizinan, nanti kita integrasikan dengan namanya aplikasinya DPMPTSP, namanya Kinasi. Ada Pak Kepala DPMPTSP, Pak Wici di belakang, yang sudah kita ajak koordinasi untuk membangun aplikasi ini. Sehingga nanti tinggal diklik, nanti misalnya dicoba gitu, nanti tertarik, nanti karena prinsipnya ini biar jejak digitalnya itu tidak hilang, maka di dalam anjungan ini nanti ada barcode. Jadi harus di barcode, karena apa? Harus masuk di HP-nya. Ketika masuk di HP, nanti ketika di rumah masih bisa diakses. Tidak hanya di anjungan saja, bisa diakses. Mungkin ada tanah-tanah lain yang menarik di seluruh, karena ada
167, tapi saat ini kita masih mampu mengerjakan 149 proyek. Dari 167 kita potret semua ya pakai drone tadi. Yang kita bisa lakukan masih 149 tiket. Kiranya demikian Bapak Bupati yang dapat kami laporkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati yang dengan Rawo, Pak Sekda, Matur Nuwun, yang Rawo, Bapak Ibu undangan sekalian yang hadir dari pelaku usaha semuanya. Terima kasih dari OPD juga terima kasih atas kehadirannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Bupati untuk launching aplikasi Amau Bumi ini. Tentu nanti pembabaran Amau Bumi nanti biar Pak Bupati saya sungkan kalau menjelaskan Amau Bumi ternyata. Dan saya tanya biar Pak Bupati aja karena Pak Bupati ini ternyata ahlinya sejarah luar biasa mencoba. Tepuk tangan Pak Bupati. Wah, luar biasa. Jadi nanti penjelasan apa Amau Bumi biar Pak Bupati. Ya pun mohon Bapak berkenan meluncing dan sekaligus memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.